Selamat datang! Kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, yaitu sebuah proses penyembuhan yang, jujur aja, jauh lebih dari sekedar tindakan di ruang operasi. Kita akan telusuri gimana sentuhan keperawatan yang terstruktur dan penuh empati bisa menjadi fondasi bagi pasien amputasi untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih amputasi itu? Ini adalah sebuah tindakan medis yang kadang-kadang ya mau nggak mau harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Justru karena itu, perannya krusial banget. Dan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan titik awal dari sebuah perjalanan penyembuhan yang kompleks. Disinilah tim perawat memegang peran yang sangat vital. Nah, ini dia poin kuncinya. Merawat pasien amputasi itu bukan cuma soal ngurusin luka fisiknya aja. Sama sekali bukan. Ini tentang merangkul pasien sebagai manusia seutuhnya, mendukung pemulihan emosi dan psikologis mereka saat mereka berhadapan dengan salah satu perubahan terbesar dalam hidup. Oke, langkah pertama. Ini adalah fondasinya, yaitu pengkajian yang komprehensif. Anggap aja ini seperti seorang arsitek yang lagi membuat cetak biru. Disinilah perawat mulai merancang sebuah rencana pemulihan yang benar-benar personal, yang khusus dibuat untuk pasien tersebut. Nggak boleh ada satu detil pun yang terlewat. Jadi pengkajian ini tuh punya 3 pilar utama. Pertama, anamnesis atau gampangnya ngobrol dan mendengarkan cerita pasien. Apa aja riwayat penyakitnya, gimana perasaannya, apakah keluarganya suportif? Kedua, jelas pemeriksaan fisik. Cek tanda vital, kondisi lukanya, tingkat nyerinya, sampai kekuatan ototnya. Dan pilar ketiga, tes diagnostik. Ini kayak kita ngintip ke dalam tubuh lewat tes darah, ronsen, atau Doppler. Nah, gabungan ketiganya inilah yang membuat perawat dapat gambaran yang utuh. Jadi ini tuh bukan sekadar checklist ya, bukan cuma centang-centang aja. Ini adalah titik awal untuk benar-benar memahami ceritanya si pasien, apa yang mereka butuhkan, karena kan setiap orang itu unik. Gak ada ceritanya satu resep bisa dipakai untuk semua orang. Nah, setelah dapat gambaran lengkap dari pengkajian tadi, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan tantangannya. Ini namanya diagnosis keperawatan. Anggap aja ini kayak kompas yang menunjukkan arah, apa saja sih yang harus jadi fokus utama dalam perawatan. Tantangan pertama, dan biasanya yang paling cepat dirasakan, adalah nyeri akut. Jelas ya, ini kan akibat operasi dan kerusakan jaringan, jadi manajemen nyeri itu adalah prioritas nomor 1. Lalu yang kedua, ada resiko infeksi. Luka bekas operasi itu kan bisa jadi pintu masuk buat kuman. Jadi ini harus dijaga dengan sangat hati-hati, biar nggak ada komplikasi. Nah, selain fisik, ada tantangan psikologis yang berat banget. Gangguan citra tubuh. Kehilangan sebagian dari diri itu bisa sangat mengguncang mental, dan pasien butuh dukungan untuk menerima perubahan besar ini. Dan yang keempat, tentu saja, gangguan mobilitas fisik. Kehilangan anggota gerak pasti berpengaruh banget ke kemampuan seseorang untuk bergerak. Ini jadi tantangan besar untuk kemandirian mereka sehari-hari. Dan daftarnya nggak berhenti di situ loh, masih banyak diagnosis lain yang mungkin muncul. Misalnya pasien kesulitan untuk coping atau butuh bantuan untuk merawat diri. Sampai ada fenomena yang unik banget namanya phantom limb pain atau nyeri tungkai fantom. Jadi pasien itu merasa sakit di bagian tubuh yang secara fisik udah nggak ada. Aneh ya? Itu karena otaknya masih mengirim sinyal rasa sakit ke sana. Ini nyata dan harus ditanganin juga. Oke, tantangannya udah kita petakan. Terus perawatnya melakukan apa saja? Nah, kita masuk ke langkah ketiga, intervensi dan implementasi. Disinilah semua rencana tadi dieksekusi menjadi tindakan nyata. Ada 4 aksi inti yang menjadi jantungnya perawatan harian. Pertama, manajemen nyeri. Ya pastinya memberikan obat pereda nyeri, tapi juga menggunakan teknik relaksasi. Kedua, perawatan luka. Mengganti balutan secara steril itu wajib untuk mencegah infeksi. Ketiga, dan ini penting banget, dukungan emosional. Memberikan ruang yang aman untuk pasien curhat soal perasaannya, soal citra tubuhnya. Dan keempat, edukasi dan mobilisasi. Mengajarkan cara merawat puntung, latihan gerak, sampai persiapan untuk menggunakan prostesis nanti. Dan perlu diingat, proses pemulihan ini tuh bukan perjalanan sendirian. Keluarga punya peran yang krusial banget. Makanya, edukasi untuk keluarga itu wajib agar mereka bisa menjadi mitra yang aktif dan suportif selama proses rehabilitasi yang kita tahu panjang dan tidak mudah. Oke, langkah terakhir. Gimana kita tahu kalau semua rencana tadi berhasil? Nah, disinilah tahap evaluasi berperan. Ini jadi semacam rapor yang menuntun kita di jalan menuju rehabilitasi dan kemandirian pasien. Mengukur keberhasilan itu harus jelas.
Ada tujuan, ada indikatornya. Misalnya, tujuannya nyeri terkendali. Indikatornya apa? Ya, pasien bilang nyerinya berkurang dan bisa istirahat dengan nyaman. Tujuannya luka sembuh. Indikatornya nggak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau bengkak. Jadi, kemajuan itu bisa diukur, bukan cuma kira-kira. Ini adalah bukti nyata bahwa kondisi fisik maupun psikologisnya membaik. Dan inilah inti dari semuanya. Tujuan akhirnya itu bukan cuma sembuh dari pengobatan. Bukan. Tujuannya adalah pemberdayaan dan kemandirian. Jadi, evaluasi itu bukanlah garis finish, tapi lebih seperti checkpoint di sepanjang perjalanan pasien untuk merebut kembali hidup mereka. Jadi, ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Dengan semua perawatan komprehensif yang tepat, gimana seorang pasien bisa bangkit dari kehilangan dan benar-benar meraih kembali kemandiriannya? Jawabannya ada di dalam proses ini. Proses keperawatan yang terstruktur dan penuh empati ini, pada akhirnya bukan cuma tentang menyembuhkan luka fisik, ini tentang memberdayakan seseorang untuk melangkah ke masa depan dengan kekuatan dan harapan yang baru.